Jadi kalau di Dinas Kebudayaan atau di kebudayaan itu ada sebuah tradisi sapaan namanya salam budaya. Nah, ketika kita mendengar sapaan itu kemudian wajib membalas dengan balasan lestari budayaku sembari tangan kanan mengepal di dada kiri. Oke, kita cek sekali lagi. Salam budaya. Lestari budayaku. Alhamdulillah. Baik, yang sama-sama kita hormati Pak Kadinas yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Warisan Budaya Bapak Agus Budi Sulistyo SBMM. Yang kami hormati narasumber Pak Handoyo, kemudian Bu Yaroh yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Yang kami hormati peserta dari Fatayat NU ya Kabupaten Gunung Kidul, yang beberapa mungkin masih dalam perjalanan menuju ke lokasi. Baik Bapak Ibu, pertama dan utama mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, yang pada kesempatan pagi hari ini menganugerahkan kita untuk melakukan kegiatan yakni BIMTEK Ngadi Busono angkatan yang ketiga. Jadi ini yang ketiga kali setelah kemarin kita sudah melakukan hal yang sama. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memperlancar agenda kita, mari kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami mohonkan sambutan serta arahan kepada Kabid Bapak Agus Budi, kami aturkan. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam budaya. Lestari budayaku. Matur nuwun. Yang sama-sama kita hormati narasumber BIMTEK Ngadi Busono Pak Handoyo, Ibu Yaroh, di Mbak semua ya. Ya, Mbak. Ya, Mbak campur Mbak beserta BIMTEK Ngadi Busono yang juga hadir pada pagi hari ini yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita dipertemukan di gedung PGRI dalam keadaan semuanya sehat walafiat tak kurang suatu. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan BIMTEK Ngadi Busono untuk hari ini atau angkatan ketiga ini kami khusus untuk memfasilitasi dari kelompok Fatayat, ya, Fatayat. Karena yang muslimat itu sudah pernah kita fasilitasi beberapa angkatan kemarin, itu sudah pernah kita fasilitasi. Terus berikutnya dari yang sepuh itu minta kepada saya atau kami yang ada di Lembaga Kebudayaan itu, Mas besok saya Fatayat ya difasilitasi. Siap, saya gitu. Namun belum tentu Ngadi Busono pada saat itu, karena di kami ada BIMTEK pijat tradisional. Nah, dari situ saya berkomunikasi dengan Bu Laili yang ketuanya gitu, Bu Laili. Komunikasi dengan Bu Laili sampai tadi malam itu belum fix pesertane. Ya itu. Sampai itu belum fix. Pernah kirim ke kami, belum sampai sebelum ke peserta, kami tawarkan, Bu, Fatayat itu tak atur milih Ngadi Busono ke pijat tradisional kan gitu. Harapan kami kalau pijat tradisional ini kan karena Fatayat kan sedih mulai kan dengan putra apa? Jadi naik pijat bayi ini kan itu kan itu di situ itu sebetulnya itu harapan kami. Tapi ternyata dari Bu Laili milih, wah harusnya naik pijat tradisional loh. Kiraan peminatnya gitu. Oke, tidak masalah. Akhirnya ke Ngadi Busono. Kami minta pesertanya. Oke, kalau itu kita sepakati pesertanya. Pesertanya di kami memang hanya 30 setiap angkatan. Bu Laili kirimnya 38. Aduh, piye ya. Itu aja kurang lengkap lagi. Orang alamatnya. Nah, akan minta kami adalah nama, nik, alamat kan gitu. Nah, kok lagi nik nama atau mari persyaratan kan memang gitu. Menurut saya kaitannya dengan nik. Kami diminta untuk mempertanggungjawabkan di dalam administrasi untuk transportnya, gitu. Karena dengan diklik di nik, seseorang ini tidak bisa double, kan gitu masalahnya itu. Jadi misalnya dengan di luar BIMTEK kami, di luar kegiatan kami, ada yang minta nama nik, itu betul saya khawatir, betul jadi survei.
Itu tuh. Katanya hanya untuk meyakinkan administrasi di pemeriksaan bahwa nik sekian ini atas nama Rini misalnya itu. Jadi Rini ini tidak akan double. Walaupun ada Rini yang sama, alamat yang sama-sama dari Wonosari, tapi di niknya nanti akan beda. Itulah prosesnya seperti itu. Nah, sampai hari ini pun, detik ini pun tadi kami cek peserta kami kurang 8. Dari tadinya surplus 8, sekarang kurang 8 yang belum hadir. Nah ini gitu ya, mungkin nanti hanya karena miskomunikasi. Terus berikutnya ada mungkin beberapa yang belum menerima bahan praktek, nanti kita sesuaikan. Kalau nanti di saat kita sudah jalan tapi kuotanya yang undangan yang diserahkan kepada kami, daftar yang diserahkan kepada kami belum tercukupi, nanti kita sampaikan kepada yang hari ini tidak masuk list di hari ini yang diserahkan ke kami per jam 4.05 kalau tidak salah tadi pagi saya dikirimi list terbaru gitu. Itu. Nah, kenapa kami memfasilitasi untuk Fatayat? Karena menurut saya Pak Andrea ini nanti di dalam hal penggunaan pakaian Jawa itu kan ya sing matur seksi kurang ya sing seksi tapi sing syar'i ngoten itu pripun ya Pak? Makanya mau nanti dikasih penjelasan. Seksi tapi syar'i. Nah itu loh, itu kan nah gitu masalah matur muslim semua ini ngadi busono versi muslim kan gitu tuh. Makanya karena kami ada beberapa yang walau kalau nek lepas jilbab mboten saged. Nah itu sampeyan. Ini sing ora dosa ya lho. Kan itu seksi syar'i ora dosa kan gitu itu. Nah itu Pak, itu harapan kami karena ini nanti kan tidak menutup kemungkinan generasi muda ini akan tampil di lingkungannya. Paling enggak badhe motive ora kuwale. Kan gitu. Jadi ora kuwale. Wis ayu-ayu apik-apik wis seksi syar'i tapi kuwale gitu. Itu banyak sekali. Kemarin kami pernah dari Pak Handoyo ini di upacara adat. Beliaunya ini sangat cermat sekali. Begitu ada yang tidak sesuai itu difoto. Dan itu pertama kali pengalaman saya di Gundoka Budaya. Pak, kenapa Pak difoto nih? Iki lho Mas iki kuwale, Kan gitu itu ternyata beliaunya cermat sekali. Termasuk pembawa acara MC-nya, duduknya pada saat itu dia pakai busana Jawa. Sama beliau diparani. Dibenaki oleh lungguh karena orang sakit oleh lungguh itu si MC itu lungguh di kursi itu enggak lungguh itu ya itu termasuk mungkin kalau panjenengan itu mau naik mobil naik motor itu ada beliaunya nanti ada tata caranya dalam hal penggunaan bagian Jawa untuk bisa naik mobil tanpa ribet untuk naik motor tanpa ribet itu gimana sih monggo nanti pun dituntaskan ini nom Oh, ya itu para peserta yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini dan kami yang dibagiannya untuk memohonkan izin beliau Bapak Kepala Dinas pada hari ini yang tidak bisa hadir membersamai kita karena beliau sekarang roadshow dari makam ke makam mantan bupati. Hari ini ada ziarah ke makam-makam bupati dalam rangka menjelang hari jadi Kabupaten Gunung Kidul. Dan beberapa teman kami juga ada yang ada di upacara ada di Gunung Gendrong itu sehingga beliau menugaskan pada diri saya untuk bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya dan untuk mengawali Bintek Ngadi Busono pada saat ini saya mewakili Kepala Dinas atas izin para peserta Bapak Ibu yang hadir dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Bintek Ngadi Busono angkatan ketiga dinyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kekurangan kami dalam menyampaikan ini. Mohon maaf yang besar-besarnya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Terima kasih Pak Kabid, Pak Agus Budi yang telah memberikan sambutan serta membuka secara resmi kegiatan BIMTEK Ngadi Busono angkatan ketiga ini. Baik Ibu-Ibu sekalian, insya Allah setelah ini nanti kita akan mengikuti bersama acara inti yang nanti akan diisi oleh narasumber kita. Ada Pak Handoyo dari
Dewan Kebudayaan, kemudian juga ada Bu Yoroh dari Harpi. Acara nanti akan sampai dengan jam 12, kita break sejenak untuk sholat, kemudian makan siang. Setelah itu dilanjutkan kembali mungkin hingga jam 1 atau maksimal setengah 2 Pak ya. Oke. Demikian, selanjutnya kepada Pak Han dan juga Bu Yoroh kami turkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mbak-mbak, ibu ternyata mbak-mbak yang cantik-cantik pada pagi hari ini. Tidak lupa yang saya hormati Pak Handoyo, teman saya narasumber, juga teman-teman, saya sebut teman ya, teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya saya kepingin mengajak penjenengan semua, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kula kalian panjenengan sami pun paringi anugerah sehat lan sempat sehingga bisa berkumpul tidak di gedung PGRI yang indah ini untuk melaksanakan kegiatan ngadi busono. Semoga lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Sebelumnya non sewu, saya kepingin memperkenalkan diri. Saya Yoroh Isnantini, monggo bisa dipanggil Bu Yoroh atau dipanggil Mbak Isna. Nah, Mbak Isna kan nom. Tadi monggo silakan, saya punya usaha kecil-kecilan tata rias pengantin di rumah. Kalau tadi Pak Budi Mas Hadi ngendiko, Pak Han dari Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul, saya anggota Harpi Melati Kabupaten Gunung Kidul. Harpi niku himpunan perias pengantin Indonesia. Nah, keleresan saya bersama Pak Han dipercaya oleh Disbud Kabupaten Gunung Kidul untuk mendampingi panjenengan semua melaksanakan kegiatan ngadi busono ya. Sebenarnya rangkaiannya ngadi saliro ngadi busono. Jadi kita berias dulu ya, dandani badan kita, wajah kita, baru memakai busananya. Tapi ini dibalik dulu ya. Ini ngadi busononya. Karena apa? Ngadi busono ini sebenarnya semua orang bisa memakai. Nah, kalau sekarang belum, setelah ini pasti bisa. Ya, percaya nggih? Percaya. Karena di tempat ini kita akan belajar bareng. Kita tidak ada guru dan murid, tapi kita sebagai teman untuk saling tukar pengalaman, belajar bersama-sama untuk menuju hasil yang baik. Ngerti nggih? Nah, ini walaupun panjenengan berkiprah di bidang keagamaan, gini ngoten, kita bidang apapun mestinya berlandaskan dengan ajaran agama. Kita punya agama dan budaya. Mungkin nek digathuk kaku padha kakune niku dadi ora gathuk. Tapi nek padha ngertine, padha luwese, nanti kita bisa siar dengan budaya. Kita bisa melaksanakan budaya dengan keyakinan, tidak melupakan keyakinan kita beragama. Jadi memang harus bersinergi. Terus ada beberapa hal, ada tanda kutip agama karo budaya ora gathuk. Sing ngomong sapa? Tergantung kita. Tergantung kita berpikiran positif gitu. Gusti Maha Tahu. Itu prinsip, harus yakin Gusti Maha Tahu. Lah kula niku perias. Ketika saya harus ketemu, mohon maaf nggih. Ketika saya harus menapa nggih? Keluar, saya harus acara seperti ini. Ya, saya mengikuti ajaran agama saya. Berbusana yang menutup aurat. Saya tapi berorang budaya. Delalah nggih. Saya harus mengikuti lomba, contoh. Lomba keluasan, contoh nggih. Atau manten saya nuntut, pokoknya saya pakai paes sageng, ibu juga harus berkonde agar satu nuansa. Aku ora nolak, Mbak. Saya juga berkonde gitu loh. Kondean terus ditutupi konde ya apik ta? Ah, luwes juga kok bagus. Nah,
ini sebenarnya siapa bilang kalau tidak bisa gathuk? Bisa, tergantung kita. Kata ini pengalaman kita bersama, asumsi yang harus kita mengerti dari sekarang. Nek panjenengan mestinya datang ke sini berpikiran agama karo budaya kira gathuk. Orang kerso tidak ini. Kenyataannya kan teman-teman semuanya antusias untuk mengikuti kan. Nah, berarti kepingin tahu, kepingin bisa, betul nggih? Nah, saya senang kalau serk kita ngadeg malah. Jadi di dalam makalah yang panjenengan itu di depan meja itu kita kembali mengingat menapa nggih pitutur luhur ajining diri saka lati, ajining raga badan saka busana. Nah, ketika kita ngadi salira kemudian ditambah dengan ngadi busana, insya Allah orang memandang kita itu berpikiran positif. Wah, luwes ngagem kebaya luwes ya jebule. Muslim, busana muslim itu tidak harus bahannya yang panjenengan pakai, tapi dengan bahan broklat, dengan bahan lurik dibuat gamis, semi outer, tapi banget loh. Nah, saya malah sekarang baru seneng-senengnya batik saya buat outer panjang. Kita terus dalamnya pakai manset. Nah, terus lurik itu kalau ada yang garisnya turun, kulo paling demen untuk membuat outer. Lurik yang jatuhnya ke bawah, niku jarang loh. Banyaknya kan garis nyamping. Cobi nek jenengan pas ke toko kain nopo ten pasar Bringharjo, mungkin nak lurik itu mayoritas mesti larake nyamping, gitu. Lah kalau untuk dress, nanti lemu gitu. Lah itu ada, tapi ada yang jatuhnya ke bawah. Saya kebetulan ke Prasojo ya Pak Han, yang di Pedan pabrik lurik. Jangan salah, lurik itu menjadi kenapa nggih? Model bahan kain idolanya agamanya orang Jogja loh. Tapi yang buat siapa? Pabriknya di mana? Nah, orang Klaten, orang Solo malah tidak demen. Kita yang orang Jogja, orang Gunung Kidul, malah itu menjadi budaya atau menjadi busana yang benar-benar kita agungkan, menjadi busana umum, busana lugas untuk masyarakat Yogyakarta. Nah, kalau tak matur antara jangkep karo lugas ini menjadi masalah ya Pak. Ketika ada pengumuman besok acara kemis paingan, silakan untuk memakai baju kejawen jangkep. Jangkep. Padahal di dalam pengertian ini nanti akan dijelaskan sing jenenge jangkep ini nek pemahamannya awake dhewe iki lengkap ya. Lengkap. Ternyata di dalam napa nggih nanti akan kita pelajari satu persatu, justru pakaian lurik itu menjadi pakaian umum kita, kejawen malah ora pareng dijangkepi. Maksudnya jangkep kalau di dalam tata busana niku ngagebrus. Pokoknya aksesoris lah. Nggih nek niku lengkap, tapi harus pakai aksesoris. Niku mesti nih jangkep nenggol bahasane wong busana. Tapi kalau lugas itu kan napa nggih umum. Tadi nek lurik ya ora perlu nganggo perhiasan mungkin lho Mbak. Itu jenenge lugas nggih. Nanti saya jelaskan satu persatu nggih. Nah, ini kenapa dari pitutur luhur tadi kita gondeli, kita pegang. Ajining diri saka lati non sewu. Kita kalau berbusana Jawa otomatis kita itu dibawa wes nyantel to nganggo kebaya, nganggo orang kan, oi, hai, ada orang kan gitu. Nah, mesti kayak anus, mau ganje, kalau gitu, aduh itu orang kroso, ternyata dibawa ke budaya, ya kan? Nah, siapa bilang agama dengan budaya gathuk? Gathuk. Oke. Nah, kemudian
ketika kita lagi resepsi, ketemu orang mungkin, halo bro, orang mungkin aku pakai Jawa, mesti salaman. Nah orang ya wis monggo silakan duduk. Nah mesti ngono kuwi. Adewe iki ora kerasa, ternyata busana itu benar-benar membuat kita itu berpenampilan beda, bertutur beda gitu. Nah saiki ngadi busana. Nah, jenengan ngagem nyamping, ngagem kebaya. Lho orang kok mlaku jlog. Beda nek kok gamis. Karena gamis kan lebar. Nah, lho mlaku iso banget. Coba nganggo jare. Ngoten nggih. Jadi kita akan dibawa menjadi anggun, menjadi luas. Nggih ta, sing maune gelem bungak-bungok dadi anteng halus, sing maune mlaku cacakan dadi napa? Dadi anggur. Nah, itu yang maksudnya dari busana Jawa, ngopo to kok kudu diuri-uri? Nggih to, zaman Sunan Kalijaga niku mengajarkan agama dengan budaya, gitu. Dengan ajaran-ajaran yang beliau sampaikan, tuntunan Al-Quran, caranya menyampaikan juga nganggo budaya. Beliau juga sering ngagem kejawen, ya kan? Ya. Nah, kata niku, Milo dari mana sih? Ini kan menjadi pakem kuwi, dari pakem niku le ngitung-ngitung nanti jelimet. Nah, ngopo to kok ora sah nganggo sing mewah-mewah? Karena untuk harian ibaratnya, untuk acara-acara umum. Contoh, panjenengan mengikuti acara Rasul misalnya, delalah kok bertugas untuk MC atau among tamu atau neng kono njogo prasman misalnya. Nah, ketika di acara-acara itu panjenengan harus menyesuaikan. Apa ya kudu kebaya sing kaya umum, Bu? Enggak. Panjenengan jahit kebaya model apapun, bisa model tunik, di bawah tunik meneh, ini sor dengkul meneh. Jadi kancingnya akan lebih panjang, gitu. Lah, kemudian nyamping, sing biasane ora kulino jalan anggun, alon-alon, biasanya but, ya oleh nyamping ora usah terlalu siset. Nah, kebayanya bisa model di bawah lutut begini. Tapi anu tekan ngisor ke jari ora ketok. Nggih, saya masih kelihatan Jawanya, tapi bajunya juga panjang. Non sewu, ini untuk aturan kebaya saja. Niki minimal sak dawane lengene awake dhewe. Ojo niki lak penyanyi campur sari. Adewe lak ora. Jadi minimal harus sak nikine dhewe. Niku nek jahitke. Nah, kita yang berpenampilan pakai konde aja ngoten niku kok. Jadi paling minimal sak dawane tangane dhewe. Aturannya Jawa iku ora kudu maksudnya aturan Jawa. Lah apalagi panjenengan nanti pakai hijab. Lebih panjang lagi tidak masalah. Bisa. Pokoknya tidak usah dibuat rumitis. Jadi saya akan mengenalkan busana ini. Tadi Pak Handoyo ngendika nggih, iki Solo. Sing lereke dasar arise putih Jogja. Terus ana meneh, iki jane iki motife iki campuran. Iki Solo karo Yojo. Kemudian ada lagi nanti buatan Pekalongan. Banyak. Pekalongan itu malah Jawa Tengah membiawara. Nanti kita tunjukkan mana yang Jogja, mana yang Solo, mana yang Pekalongan. Saat ini kalau tak matur, saya sampaikan bahwa ngopo to kok ana Solo ana Yojo. Nah, kita kembali ke sejarah. Tadi saya nyenggol Sunan Kalijaga ya. Saya tak nyenggol sejarah. Dulu ketika perjanjian Giyanti niku ceritanya pecah dari wilayah Surakarta karo wilayah Yogyakarta. Nah, kumpen niki bolak-balik nek ning nggon wayang sembunyi. Nggih ta? Nah, sing kene ngene iki sing aku kene iki lho apik. Ha sing kene ndegeki ngene iki wibowo. Ah, dadine loro niki ora punya adat sendiri-sendiri, punya keyakinan sendiri-sendiri antara Jogja. Padahal dulu satu.
dulu satu, tapi karena pecah wilayah, pecah pemerintahan, keraton, kasunanan kalian kasultanan, sehingga menjadi sebuah perbedaan. Tapi perbedaanku mau kabeh apik. Menurut saya dan menurut budaya umum niku kabeh apik. Surakarta Solo yo apik, Jogja yo apik, Borong Solo mesti apik, wong Yogya Genti apik, ini kabeh apik, ndak musuhan ora kabeh apik. Nah, gek kaya kula karo jenengan kuwi tugase mempelajari. Njuk mengko lek ngagem busana aja dicampur. Solo, Yogya. Jenengan sakniki Yogya apa Solo? Lenggah. Saya tanya. Jenengan di wilayah mana? Jogja. Yo wis kita pelajari Jogja. Ngono ya? Nah, sing penting Solo nek mengko disinggol-singgol wae. Nah, saya yakin yang menjadi kebingungan panjenengan semua. Bulan nek mundut jarik niku lek niteni pripun ta ora? Nggih ta? Nah, ngaten saya tak jalan. Saya akan ke Jogja karena saya di Jogja. Oke. Kita teksani dulu dasar kain, dasar warna kain. Niku pethak, menapa latar cemeng. Ning arise tetep putih. Wes ngono kuwi nek arek golek Jogja. Nggih. Kemudian kepengen tuku jarik Solo, yang Solo. Nggih, goleki Solo. Nah, kita lihat lagi untuk arisnya. Aris iki lho, Mbak, sing pinggir. Nggih, nah, ini latar dasar kainnya. Niku coklat muda atau tua. Bosone sing nama dhuwur jene, gitu, Pak. Coklat kekuningan warna jene. Jene niku coklat kekuningan. Nah, niki Surakarta. Nggih. Mau mriko napa? Putih. Yang ini coklat tua atau coklat muda atau warna jene. Jadi coklat kekuningan. Pun nggih? Sing Solo pundi? Warnane napa? Coklat kekuningan. Nggih, coklat muda atau coklat tua, coklat kekuningan. Yang latar putih atau latar hitam? Jogja. Arisnya tetap putih. Pun nggih? Nah, terus kita kembali ke campuran. Mengke to, Pak niki motif napa? Tugas Pak Andoyo mangke. Mangke Pak Andoyo laku kono nggih. Saya menunjukkan yang paling mudah untuk memilih mana Jogja dan Solo nek arep mundut ngono wae. Terus kita ke Pekalongan. Niki nggih, Pak. Pekan napa Jogja Solo? Nggih. Niki sakjane campuran. Kepripun to sing gawe iki kok gawe campuran barang jenenge wong gawe juga dak mengengge to. Sing penting nek ngerti ngoten mawon. Nah, kita tunjukkan untuk yang motif Jogjanya niku enten sing pethak-pethak niki. Nah, ini masuk Jogja. Niki Jogja, niki teruntum Jogja. Yang coklat-coklat niki Solo. Jadi jenengan nek mundut jari, coba diperhatikan motif-motifnya. Iki jari Yogya Solo pasti sudah bisa niteni, ya? Sudah bisa. Jadi iki kok Yogya yo, iki kok Solo. Nah, berarti iki jari campuran. Terus niki namanya motif sekar jagat. Nggih, delalah arise putih. Yo wis dinggo wae wong piyai Yogya. Boleh nih, Pak. Nah, niki arise delalah pethak, nggih. Nah, kemudian di antara jari-jari ini apakah ada larangannya? Artinya awisan untuk kita. Awisan ini disarankan tidak diagem, tidak dipakai. Di antara yang dipajang Pak Han ini ada, nggih. Yang ini ageman dalem, Kanjeng, nggih. Menika Sultan nggih, ketika acara resmi di keraton beliau ngagem ingkang parang barong. Dadi parange gede-gede niki. Kalau panjenengan ada yang dapat parang seperti ini, bolehkah dipakai? Boleh lah, Pak Han mau ngendika. Neng omah boleh, gitu. Nek ajeng dingge gendrong apa oleh. Nggih, dienggo gawe baju
oleh, ngaten nggih jare oleh. Ning ketika nanti di acara resmi sing niku didelikke sik, disimpen. Kayak nganggo sing liyane, ngaten nggih. Nah, delalah panjenengan dapat itu jangan ditolak, justru ini akan menjadi sesuatu yang berbeda tidak dimiliki oleh tetangga-tetangga, ngaten nggih. Nah, ini nanti yang penting jare sing jenengan terima, ini nanti untuk kita latihan bersama. Miru ya. Dadi niki syukur diagem, generasi diagem sik penting. Saiki iso latihan miru. Nek ora diparingi panjenengan ngaso jare. Mboten. Nah, alhamdulillah diparingi saking dinas nggih. Nah, mesti jenengan bertanya-tanya, diparingi jare ya. Nah, jebulane iki kon nggo miru. Nah, ini nanti ketika tidak acara resmi boleh dipakai nggih. Nah, sakniki kapan to kudu resmi, kapan to kudu santai. Nah, ketika jenengan mengikuti acara adat, rasulan, nonsewu, sekarang Yogyakarta itu menjadi daerah istimewa. Nah, justru Yogyakarta menjadi istimewa dari busana ini menjadi warisan luhur yang panjenengan harus tahu, harus bisa ngagem. Nah, ojo isen nganggo jare, ojo isen nganggo kebaya. Lah napa biara niku mboten nggih kebaya. Nek dandane manten karo ketokne manten, gitu. Ketika ketokne manten ngagem kebaya. Lah saya kan matur panjenengan, menyarankan ke panjenengan ketika acara-acara resmi silahkan dan jenengan ki jagong kowe ngagem kebaya cantik banget kok. Saya lebih pede pakai kebaya kok kalau jagong. Nah, Burgari model jahitane. Anggere ora banget-banget le semene kaya penyanyi lah pede gitu. Tadi itu dibuat panjang, dibuat tunik, ngoten niku lho. Jadi akan lebih anggun ketika kita di acara-acara seperti itu. Nah, ketika ngagem jare monggo ndelalah wingi dalam rangka Hari Kartini Bu Bupati menika ndhawuhi kebetulan kerjasama dengan kami Harpi Melati Kabupaten Gunung Kidul lomba ngadi saliro ngadi busono. Lah jenenge wong perintah kan ora kok perintah gitu. Nah, perintah pun muni ngoten niku, sudah berbunyi ngoten niku. Akhirnya bingung. Wah, iki nek ora kerjasama karo Harpi Melati, lah sing arep dandani sapa? Lah bingung, terus acara di mana? Nah, akhirnya kemarin yang harus mengikuti itu perwakilan dari kecamatan-kecamatan. Lah kecamatan kuwi sing kudu mikirke PKK. Tentang sementara yang dari kedinasan niku lek metu tanggal 9 to iki. Tanggal 10 wis kon lomba. Para mumet gitu. Nah, akhirnya hanya mengirim peserta-peserta tok. Nah, ketika tanggal 9 niku kita TM, kita technical meeting wonten TBG. Si wakil semua kecamatan teko ning TBG. Lah kula kenapa, Bu? Bingung. Lah pripun lombane? Akhirnya kita yang ngarahke ngajari fashion. Wes sesuk jenengan teko kene jam 7, wis ana sing make up, wis ana sing nyanggul. Nah terus busanane ya wis kon nyewake wong kecamatan ning oleh ning sewa. Beda nggih. Akhirnya kita sukses waktu itu. Nah, lomba keluasan didandani kejawen fashion show dengan musik Jawa. Dilombakan piala Bu Bupati. Seneng dia. Oh ternyata Jawa itu seperti enten sing mlaku nganti gliyut. Lah kulino sepatu kok nggih kudu nganggo jare. Akhirnya ternyata mampu ketika pakai jari. Ayo dicoba saiki bareng jarian bisa. Ngoten lho. Jadi kita akan terbawa ketika kita pakai busana Jawa, ngoten lho. Nah, saya akan memperkenalkan untuk khusus wanita. Mangke bagian kakuk Pak Handoyo nggih. Nah, untuk nyamping ini banyak nanti dijelaskan rinci kalian Pak Handoyo setelah saya. Kemudian untuk yang perempuan, awake dhewe saka nggon ngisor sik.
Jenengan mengenal sendal, sepatu, gitu. Nah, sekarang kita memakainya kalau Jawa selo. Nah, bisa juga bahasa sing luwih inggil cenolo. Oke, niku alas kaki, adewe nganggene selo. Nah, sebenarnya kita itu punya napa nggih model jahitan kebaya yang Yogyakarta itu Kartini. Kebaya Kartini sing wonten singkepane saking leher dumugi bawah, kemudian dikait disingkepke niku. Seperti ini. Nih, jadi tidak ada kudu barunya. Gini sebenarnya kudu baru itu dari Solo, tapi Yogyakarta memperbolehkan untuk memakai kudu baru. Yang belum dapat monggo. Kudu baru, tapi kudu barunya panjang dan kecil, jadi buatan lebar, okay? Tapi kita memakainya ini Kartini, okay? Jadi baju model jahitan Kartini ini lurik yo apik, bahan apa broklat yo luwih apik, bludru yo apik, okay? Lajeng apa bahan kembang batu juga boleh apik. Nah, mungkin menawi lomba jenengan kedah yang seperti ini. Ini yang lomba apa kok? Yang khusus lomba harus memakai jahitan model Kartini seperti ini. Nah, dengan model jahitan Kartini seperti ini, ketika jenengan nanti resepsi, opo acara resmi, jangan ngagem sandal yang terbuka. Ngagemnya slow, tertutup. Seperti ini nih delalah aku sengaja bawa ciri. Yang penting jenengan paham saja. Selop yang tertutup seperti ini jahitan yang model kebaya Kartini. Jangan pakai yang terbuka. Ketika model jahitannya Kartini ya, jelas nggih? Kemudian apakah kita orang Yogyakarta tidak boleh pakai kebaya kudu baru? Boleh, tapi bedanya dengan Solo, dengan Surakarta, menawi nan sewu kalau Surakarta hanya pendek seperti ini. Kayak mriki ngangge angkin. Iya. Gitu? Nggih jumputan, napa ngagem nggih angkin. Terus angkin itu sebenarnya sering dipakai kiai-kiai Solo. Nah, ini juga model kudu baru. Ini kudu baru ini dawa. Kudu barunya panjang nggih. Tidak seperti Solo. Nah, seperti ini, jadi sampai di bawah perut, sama di bawah pusat. Nah, ketika menjenengan ngagem yang kudu baru panjang seperti ini, sandalnya beda. Sandalnya yang berhak dan terbuka. Nggih, lah iki sing kudu baru. Nek kepengin tambahan lagi yang diperbolehkan memakai selendang niku yang ini, yang kudu baru. Nek Kartini orang parang selendangan, nggih. Nah, kemarin juga dari peserta ngerokok kalau salah. Bu niki baju kula untuk dibawa. Lah, terus ditunjukkan ke saya, bajunya kudu baru. Terus dia bawa lendang. Lah, di kriteria kan harus jahitan Kartini toh. Coba dibaca lagi. Oh, nggih Bu, selendangnya ora parang diagem. Oh, nggih. Jadi dia bawa selendang, bawa kebaya kudu baru. Nah, cocok kayak ini diagem yang ibu-ibu. Pakai seperti ini. Penyanyi campursari kan pakainya kayak gini semua ya. Terus agamanya mesti kudu baru angkinan gitu. Ya boleh, ora apa-apa. Tapi kan disesuaikan juga. Ngaten. Cuma perbedaannya nek Solo niku kudu baru pendek sak sementen. Nek Ngayujo boleh pakai kudu baru tapi sorbu ser. Ngaten nggih? Nah. Kemudian untuk selanjutnya niku cenolong pun, nyamping pun, kita kebaya pun. Nah, seandainya kita memakai jari, mesin jenengan kan butuh tali dulu. Ini namanya tali lawe. Tali ini nggak dewe nek kepepet rafia popo tali sepatu gitu. Nah, ini namanya tali lawe. Kenapa disebut lawe? Ini dari cuilan bahan benang.
jadi ini jenenge nek cara busana, kita busana namanya ini bahan dari tali lawe, ngerti nggih? Nah, ini pakai kain ditaleni sisek, baru nanti pakai setagen. Nah, setagen biasa nih, member saya setagen ya, udah tahu nih. Ini setagen. Jadi kita tali dulu jarine, kemudian ada teknik ketika kita mau nali apapun, satu kali, jangan satu kali. Biasanya ngaten nggih? 2 kali. Wah, ini sisek sekali. Apalagi berhubungan dengan kain ini membantu sekali. Jadi nek nali 2 kali putar nggih. Nah, itu teknik. Kemudian ini long torso setelah stagen. Bu, nganggo stagen ki ribet sumpek. Wah, nggo korset ya ora apa-apa. Nek ditali, kemudian baru pakai long torso. Ora kepenak Bu, malah sesek. Ayo karena kulino gitu. Nek sing kulino malah kepenak. Sebenarnya kalau ngagem kebaya, ketika kita pakai long torso atau strapless dengan tidak pakai bodinya beda, yakin lebih sisek. Linggo kowe ora iso metenge tekuk ngene. Mesti kudu ngene iki. Mlaku barang ora iso ngene. Nek nganggo iki pasti akan begini. Lha wis anggone metu. Jadi kadang-kadang sungkannya karena mboten kulino. Padahal ini sangat bagus kalau dipakai untuk daleman. Walaupun sudah furing full, gitu. Walaupun kita pakai manset, walaupun kita pakai furing, tapi tetap kelihatan pakai ini dan tidak pakai ini. Ngerti nggih? Nah, kalau seperti ini akan lebih kenceng karena ini saya kasih tali, jadi tinggal nguruk. Nah, sing perut kaya aku iso langsung. Nah, nanti kecil, oke. Nah, ini kemudian jenengan kan mboten berkonde. Nek delalah berkonde, niki saya kenalkan cek penting perso ya. Mana yang harus diambil? Ya, Jogja itu hanya memiliki model konde tekuk. Aten nika. Ini Sanggul Yogyakarta tekuk ya. Nah, ketika kita pakai lurik tidak perlu aksesoris, tinggal nanti ada lungsen. Lungsen ini sisa rambut depan, sing disasah, terus mungkin disambung kayak begini. Kalau pakai lurik cukup begitu, oke. Tapi kalau kita pakai bahannya bulu atau kita pakai kebaya mutlak, kita boleh pakai ini. Ini namanya jampan itu, yang jangkep itu. Pakai bros, pakai. Nah, ini namanya penetap. Jadi aksesorisnya ora. Lah, gini nek penyanyi ini kok 1, 2, 3 Bu. Ya enggak? Ada yang mesani? Nah, itu namanya konde nasional. Apakah orang Yogyakarta boleh memakai? Orang Solo boleh memakai? Boleh. Nek beda, mesti kene tusuk, berikan tusuk konde, terus satu kecil di sini. Yang sering dipakai penyanyi campur sari. Nah, itu namanya konde nasional. Iya, di sini lebih atau ikatan apa? Ukel rambutnya di sini. Kayak mereka datar kita, kenapa ini tidak ada ngirumnya. Terus niku namanya konde nasional. Nek Solo niku minggir ngeten. Terus nyamping niki nih. Ukel kondenya namanya konde paron. Dadi dhewe niku Yogyakarta niki namanya konde tekuk. Ya, terus penjenengan kan berhijab. Lah, ketika kita pakai kebaya, apakah boleh berhijab? Boleh. Nek ora lomba iki boleh. Ya Bu, nek lomba keluasan itu mau sing ora oleh berhijab memang harus pakai Jawa, bener-bener Jawa. Lah, ketika penjenengan tidak pede untuk memakai hijab yang seperti saya, monggo nanti lebih besar, terus bisa monggo lah penjenengan lebih pintar. Apakah itu tidak boleh, tidak luwes? Luwes kalau boleh. Gur catatannya orang lomba kalau resmi. Nah, ketika rasul apakah tidak boleh pakai hijab kejawen? Boleh. Ngoten lho. Monggo. Sing penting iki niku wau.
ketika menapa nggih panjenengan memang resmi ya harus pakai Jawa cakep. Nah, ketika kemis paingan pegawai-pegawai anak-anak kita sing dadi lucu kuwi nganggo kejawen ning nganggo sepatu. Nah, niku lah saya bersama Pak Handoyo. Niku tugasnya nyaosi pirsa panjenengan. Jangan sampai kalau anak Dek kok lucu ta Dek nganggo sendal, nganggo sepatu. Seperti itu. Nganggo sendal yo ora wangun, nganggo sepatu gunung yo ora sendal gunung yo ora wangun, nggih sendal kantor sepatu kantor, sepatu sekolah yo ora wangun. Jadi saya tuh sering sekali bocah pinjem kejawen. Dek lah selopnya mboten kok kan sepatu kan gurune piye iki. Lah terus kula kata, lah ini jaretnya mau dibuat separuh kayak Mas Tejo. Saya kan gitu. Mboten Bu nggih panjang. Ya Allah lucu men yo nggo sepatu. Kula yo batin. Niki Pak gurune iki yo piye yo. Kudu dibintang iki Pak. Terus anak-anak itu sebenarnya kalau pakai ageman Jawa mestinya hari itu kan nek delalah olahraga yo repot kudu nggawa dobel. Nek yo ora apa-apa lah kepepete sesasi pisan. Yo kudu diwadahi ceket jok kudu repot. Nek anak-anak sekarang kan maunya simpel. Pegawai maunya simpel pemene bocah gitu. Nah, delalah wingi niku pesertanya dari OTD dari pegawai di kabupaten begitu dinas-dinas perwakilan. Nah niku yang sering pakai sepatu tapi pakai kejawen seperti itu. Nah terus sebenarnya ketika pakai kejawen ngangge selop wis kok ngarep wis sepatu lho. Buri tok sing ketok tungkae tapi dari depan kan selop. Jenengan juga selop kan? Yang putri pegawai-pegawai juga saya menyarankan selop karena model Kartini gitu. Nah, janjane iki yo wis ana patrapane. Cuman mungkin nek pegah dhewe niku wau. Tapi ada kelucuan ketika mereka ya sekarang ngeyel ora wangun. Foto yo aja ketok sikil akhirnya kan. Nah, dadi ketok sikile ya lucu. Nah niku menapa nggih untuk yang hijab pokoknya jenengan lebih pono ki paham. Lebih pono, jadi silahkan pendengar nanti bisa menyesuaikan. Jadi sebenarnya ketika pakai hijab jenengan itu kalau pakai napa nggih tambahan rambut, yo Bu, kuciran opo itu akan lebih dipandang apalagi pakai kejawen itu lebih pantas jadi orang bluju. Nanti lebih bagus sebenarnya. Neng ada juga pemahaman ini tidak boleh lebih dari kepala kita bunga kita perumuyan lebih. Yaudah ora apa-apa jangan lebih kepala. Saya jawabnya gitu. Bu ini nggak boleh kalau lebih dari ujung kepala kita. Oh no. Nah akhirnya saya. Oh iya kalau nanti senaikin nggak ngantuk. Kita itu santai, silakan sama dahar kan. Seringnya dimakan, diminum. Kok nek ora mubadir. Jadi hal-hal seperti itu sakjane niku apa ya? Bisa kita sikapi, bisa kita akali, bisa kita ikut gitu nggih. Jadi intinya kita tidak usah kaku, ning tahu mana itu resmi, mana itu tidak resmi. Ngaten nggih. Ageman lurik. Nah, niki sing kula tunjukke wau. Kategorine lurik ning niki iki dan grimis. Hujan hujan grimis. Ada sing ngarani apa ya iki? Pokoknya niki adalah garis-garis ke bawah. Nah ini seandainya penjenengan tuh tadi saya sampaikan untuk model jahitan kan bagus, lajur ke bawah. Ya, nah juga saya punya menemukan sak ujung niku
golek toko bahan kebaya. Delalah niku ten Supra niku ono. Saya pernah beli lajur ke bawah. Jadi ini motifnya itu turun ngene iki. Nek dienggo gawe sing tak aturke tadi, outer atau gamis panjang apik banget. Tapi memang langka. Memang langka yang lajur seperti itu. Persis sama yang lurik. Saya punya satu dan nemu ning Prasojo. Delalah lajurnya ke bawah. Itu bagus sekali untuk kebaya panjang. Nah, saya bilang Prasojo Jojo sing urung nate tidak rono ya. Belum. Kapan-kapan shopping teng Prasojo cedak pasar Pedan. Nah, niku pabrike lurik. Jenengan golek seragam iki ojone Niagara. Waduh, neng Prasojo lebih bagus, lebih murah. Iso jalan-jalan, iso jalan-jalan. Kata nggih. Nah, iya, ini juga Prasojo. Prasojo dari Pedan. Memang beda, dipegang itu beda. Dados niki bahan-bahan lurik seperti ini Prasojo bisa untuk gamis panjang ke bawah. Saya mencoba untuk membuat baju panjang dari lurik itu bagus loh. Terus monggo modelnya tapi memang bagus. Mesti nek jenengan urung kepikiran kalau bahan ini memang bisa untuk busana muslim. Belum ya? Nah, artinya kepikiran coba. Kalau di sana memang ada motifnya tambahan bordir-bordir. Kalau di Prasojo ini nek sing umum nggih ngene iki lurike. Nah, jadi untuk wiru sekarang kita sebelum memakai busana niku sing kudu disiapne niku wiru. Nah, kita mewiru seperti ini nanti hasilnya. Ukurannya nggih, panjenengan kan putri. Ukurannya 1,5 jari sampai 2 jari. Niki ngen aris iki wis dipulung nih aslinya. Aris putih ini sudah menolong kita untuk mewiru sebenarnya. Ya, 1,5 sampai 2 jari. Terus jumlah lipatan ini, jumlah lipatan sing kudu diwiru niki neng nggon aturan niku 7. Tapi kita kembali kalau mau ngagem sendiri nek lomba miru jari. Pernah dengar? Pernah ikut? Nah, sesuk mesti kerep banget kuwi lomba miru jari. Pokoknya saat ini istimewa Yogyakarta nggih. Apalagi sudah ada kantor budaya, rintisan budaya, desa budaya, mandiri budaya. Nah, kalau di daerah penjenengan, desa penjenengan sudah masuk di kategori itu, pasti banyak kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, di PKK, di kegiatan jenengan, ya, di organisasi jenengan semua, itu bisa diagendakan. Lomba miru jari. Nah, ini kalau lomba silahkan diwiru sampai 7. Kan lomba ora diagem. Ketika mau ngagem, delala kok jari ning cendak, ukurannya 2/4, 1/4 lebar, kaya sik jenengan asal niku. Nah, kalau diwiru sampai 7, iki gur sak ubetan entek. Apa meneh gek kaya kula lemu. Entek, sepisane gure-gure ngene langsung habis. Nah, jadi tugasnya ketika kita mau berbusana adalah Bu lah cepet lho Bu, gek delala ajeng dengan Bu. Monggo kalau ada kain sisa polos gek dijahit ke kasar wae ra apa-apa ning nggon jero. Dadi sing nggo bengkere niki sak ubengan kuwi kaine sambung mau. Nggih, paham nggih? Nah, kalau kita mengandalkan ini memang dienggo mlakukannya langsung ngono munggah. Jarine dadi munggah. Karena memang ukurannya bahan dasar kain mori itu memang ukuran segitu. Nah, niki untuk yang kakung ukur jenengan yo kudu pirsa lho. Iki wedok iki lanang. Kalau kakung niku 3 jari kita, 3 jari. Lah jumlahnya aslinya yo padha nek lomba. Harus 7 minimal, 7 atau 9. Ning kalau diagem sempit meneh kuwi mau, boleh diwiru 5. Boleh disesuaikan dengan bodi kita dan kainnya. Ngoten nggih? Nah, kayak saniki mumpung kesempatan waktu bukalah.
dijauhi periksa arah lorenya. Karena untuk dengan Putri Sedoyo ke arah lain nanti minta periksa sama ibuan. Teman-teman semuanya lihat mana dalam mana luar. Ini goleki jopo dulu nih. Sing jopo ditaruh jopo. Dipatrake ten awake dhewe-dhewe ngene. Nggih. Jopo dulu nih sik. Kalau untuk dalam itu memang itu babaran Pekalongan Jajan itu lain. Yang luar di toke jopo. Yang dalam di badan kita. Dengan enten ketok. Ini ku jopo nih. Iya. Nah, jopo ini ku ditaruh luar. Oke. Nah. Yang bagian luar ditaruh luar ngeten iki. Kaya kula. Oke. Enak sing dulu apa? Kakung Putri. Oke, ya, Pak. Ini balik. Niki kita lihat dulu luar dalamnya dulu nggih. Sing jopo nggih paruh jopo, sing dulu kayak awak mini. Pun. Yang kedua, kita lihat motif di sawang dhewe-dhewe. Adakah motif gurdo? Gurdo iki gambar Garuda. Adakah? Anten? Nah, kita lihat, dilihat jengkeng apa ora. Wes, kuale apa enggak? Itu betul. Yo, jangan sampai kuale. Seperti ini ya. Ini kebetulan juga ada. Yang sudah semua? Saya ngelenek lumen. Sing ngelenek bisa goleki. Wes men, sing ngelenek sing enek bae. Wes. Wes ora ono sing kebalik, empun. Pun. Masih kebalik. Ayo bener. Bisa dulu deh. Sampun nggih? Adakah yang motifnya parang niku garis swing. Wonten? Wonten nggih. Nah, sakniki dipasangke ning awake dhewe ngeten iki. Kayak dipirsani. Ngaten kenapa kok? Nah, sing parang niku parange medun. Twing niku wedok. Nggih. Kiwo, tangan kiwo. Tangan kiwo. Nah, ini Pak.
kekurangan saya untuk mendampingi panjenengan semua. Mohon maaf nanti setelah istirahat saya pamit dulu karena harus ke Hotel Ritz. Saya ada workshop seperti ini 2 hari. Jadi nanti Pak Han sendiri, oh jadi kari Mbak. Amin itu kari. Ya, monggo nanti Pak Han nanti sendiri. Saya kira saya untuk mengantarkan panjenengan ada kekurangan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa ketemu lagi, berjumpa lagi dan dalam kegiatan yang sama. Ada kekurangan sekali lagi minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak santai karena lembut. Rawas bersyukur alhamdulillah karena setan yang Gusti Allah rahmat hidayah langkung rahmat ingkang arupi kesarasan saengga kita saged rawuh wonten ing papan mriki kanthi siap waras lan kita syukuri awet kewarasan lan dipun paringi ilmu utawi super bagi dados amal syariat kita. Amin. Ing salajengipun kita penanggung pakurmatan saking Dinas Budaya dan Kidul lintasan percaya datang pulau sampun pitados saking dinas 3 periode. Pertama Kepala Dinas tasih Pak Saryanto, yang kaping kalih saking Pak Agus Kamtono, ke nomor 3 ini Agus Kamtono di pulau sampun 3 periode ini alhamdulillah kesih dipitados saking Dinas Budayaan dan Kidul Raos Bujur alhamdulillah dan Gusti Allah matur saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Nun sewu lajeng kemawon panjenengan ora kudu anggere betul-betul niku mesti saged. Contonipun setunggal kepala dinas mriki nggih saged disyuting nggih dilapori piyambake. Riyen niku sok sering kula seneni mergo mboten iso. Sakniki alhamdulillah. Wingi men purun apa bener kan bupati wakil bupati ini orang mesti bener. Lah kemarin Pak Bupati ajeng ngabekten dateng Raut Jakarta niku stagene klien tuh Pak Agus Mantoro beceke nun sewu niku salah bla 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 bla. Ngendai salah berarti dia yang menang berganti ngenten kaping kalih pun ajeng medal Pak Agus Mantoro iki. Ya Agus Mantoro niku sapa krisen. Kriya balik krisen ngagem keris Wetan Solo. Ganti lah dalem betok. Ganti terlalu nggih. Alhamdulillah gek sampun kersa garis ku orang juk mesti juk moro-moro pakaian Jawa ki saged mboten. Bupatine apa? Bupatine stagem yo salah sok saged. Keris nggih saged salah tapi alhamdulillah kita punya kepala dinas yang cerdas. Jadi langsung saged nilai lan saged ndandesi ngoten. Ngantek kalau ini praktekipun wakil bupati kemawon sumpan ngoten kula kenacar Pak Agus lagi sungkemi Pak wakil bupati niku piyambake ra kersa ampun nek ampun nek bojo lele dugel kula piyambake sahabat dadi menghormati yang paling atas ngeten lho piyambakipun alhamdulillah kita bersyukur kada wakil dinas sing sae jenengan wis wonten ugi ora saminder ora sak wedu tekon apa-apa mergane ngajenge preso bab menika. Sampai kita terus mohon soal awake dhewe utawa perlu cicil awake dhewe iki walaupun bagaimana isih urip ning wilayah kerajaan. Yen menika karaton dalem Jakarta Diningrat ge negara dhewe iki Gunung Kidul ka Jogja negari dalem ngayu Jakarta Diningrat. Dadi tata cara apa wae isih manut Keraton Jogja. Nyukur iki besok muga-muga kepriye Gusti Allah ngadirke nek ratu ya memang harus enggak putri kakung urutan daerah agama kan begitu, pemimpin itu harus kakung. Nah itu ya berpikir malah saya baru itu dipasrahkan kepada Allah saja. Yang penting dalam sopan santun unggah-ungguh tata kebudayaan kita jangan sampai hilang. Nggih, ingkang kita aturaken mriki menika saya mriki bagian mriki menika ageman Ngayujo. Kula iki pun sampe preso kabeh cuma ning nggo nggih sinten. Lah sing mriki menika Solo. Nggih. Solo tegese wonten perbedaan. Ngono. Mari
Samale ini contoh-contoh ageman Hayujo seleres kathah penunjukane wonten meh pinten kalih-atusan motif jare menonton iki sebagian sing ditinggalke sing gampang-gampang eling-eling mawon. Nah sing motif mriki menawa motif sederekipun piyambak saking Solo. Lajeng menika nggih lajeng Stagen terutama Stagen. Ini kok penjelasan motif Stagen Yogyakarta itu dari Sultan sampai itu sedulur-sedulur kita yang bagian apa yang dusun petani apa tetap polos, betul terbeda-beda nih. Stagen itu polos nih, tetap polos. Terus cuman ini bedanya cuman ikat pinggangi. Kalau ini hanya untuk raja utawi sultan putra lan sentono nih. Jadi untuk sultan putra dan sentono ini sedulure. Jadi administrasi sultan, pakanisi sultan, opanisi sultan ini ngageme kaya ngeten iki. Jadi untuk para putra dalem dan sentono dalem bahasane ngoten niku. Yang sing anu sing apa itu sing apa jenenge iki seklat niki. Nah kalau ini untuk wedono munggah ketika Kanjeng soalnya Gunung Kidul itu kan kalau yang sudah pegawai golongan piraten itu diharuskan itu diwajibkan ngabdi nang Keraton Yogyakarta jenenge abdi dalam rakyat kaprajan. Jadi untuk pegawai negeri itu enggak dapat bayar tapi cuma sowan bekti gitu itu ada jari apa cuman itu bayar itu kalau saya itu abdi dalam Punokawan. Kalau pegawai negeri itu namanya abdi dalam rakyat kaprajan. Nah, kalau saya itu dari nol itu 3 tahun, saya itu magang 3 tahun agak diangkat. Terus begal 3 tahun lagi lurah 3 tahun enggak jadi pedono. Jadi itu kena pinter atau rajin dan diksalah cuma 2 tahun sudah diangkat. Sing ora bener atau apa itu kesan itu 3 tahun pisan. Kalau orang keprajan itu begitu sowan wis wedono Rio, Kanjeng, terus Bupati saya akan Bupati, jadi soalnya yang pelan putih itu kemarin itu saya katakan Pak Kepala Dinas itu nggope bukan cara-cara pakai pakan itu saya yang digawi bulan Bupati ini baru pertama kali Pak Bupati baru pertama kali jadi ini dadak ngajari dadak ini tapi yang baik saya diangkat atas dorongan pun Bapak Agus Mantoro itu alhamdulillah mulai jenang itu sekoci cilik dhisik dadi ora munggah dhuwur mboten dadi pakan itu harus kudu iso bedake nggih. Bedake tapi gunane eling-eling. Nek jari Yogya kan padha pinter, asline tekan ning njaba, biru kakung kan njaba terus padha eling-eling telung jari. Nah kula kinten masalah pakan jon wah wis do preso, cuman nggon-ngonane. Iya. Lek nggokke bedake jari Solo lan Yogya. Keris Solo karo Yogya beda. Kalau Selok padha, Bros niki padha. Blangkon juga lain. Blangkon iki sakira kabeh padha preso sudah tentukan ora bingung. Blangkon Yogya itu nganggone modang kayak gini nih. Modang jadi sudah ditentukan semua itu pakai modang kayak gini tuh artinya untuk dinggo apa ya? Dinggo acara-acara formal. Kalau enggak formal jabong apa-apa boleh pakai liane kalau gini ada jemputan ada gini kalau sedang pakai jemputan itu dosen tidak membayar itu kalau dalam enggak ya itu boleh dalam agama beraturan orangnya tidak boleh pakai ini tidak ada itu cuma toto-toto adat mawon jadi adat ini kena diwiradab nek cara wong biyen nek kodrat ora kena kodrat nek cara wong saiki agama takdir Allah tidak boleh dirubah jangan itu jeneng apa jeneng kodrat. Kalau acara kayak gini namanya itu wiradat itu kodrat sama wiradat itu lain. Jadi nek kodrat itu dari Allah, nek wiradat itu tata cara kebudayaan ini jadi oleh dirubah. Juga pembahasan, kowe ora nganggo iki, kowe ora nganggo iki, enggak apa-apa. Kalau kodrat jadi di Belanda ora dosa pun jadi itu ora oleh digunakan. Ora oleh bulan keraton. Kalau di luar itu kalau nggak upacara adat itu kene dinggo tak kamu tak ceritanya dinggo ngomong pasang saja ngendong daman apa jeneng apa karena itu nggak cuma keraton di keraton memang nggak boleh karena tadi Mbak Sarah juga keliru. Kalau ini tuh cuma dipakai sultan sekali aja kalau jumenengan. Kalau hari-harian itu pakai kayak sedatum Mbak kan harus kayak seperti parang gape, parang perusahaan, parang barang itu parang baru ini.
Parang Rusak, Parang Kusumo, Parang Bapit, terus Parang Bodo, Parang Mangkoro itu mengusulkan tuh kalau jumlah kalau aku pasti pakai itu. Dan makanya kita itu disarankan tidak boleh itu. Jenang tuku ora apa-apa. Karena itu aku pengen ora tunggu jagung, tunggu apa-apa, sing penting cuma 2. Ora oleh gone traktor, kan oleh balik jadi gunung kidul. Ada jadi gunung itu atau kirap itu kirap budaya apa kirap hukum-hukum tidak boleh. Tapi ya banyak yang nganggo itu karena orang apa-apa orang dosa. Karena belum tahu orang awake dhewe iki paribasan nek ora tunan nyolong apa donan harus apa ora dosa nek ora roh. Ini gandeng dalam agama jelasnya itu dosa ora mesti sama orang lakoni karena belum tahu belum dijelaskan gitu loh. Orang mau contoh kan genah kok. Jadi kowe nyolong apa-apa ki nek ora dong lho, ora dosa. Ning nek wis dong, wong kuwi dosa lah. Kita enggak lakoni. Karena orang merupakan jauh yang ngono kuwi. Dadi iki nganggo ki rumasane bener apik karena dhek urung dong. Ning nek wis dong kira-kira ora diperjalankan. Sekolah cari pokoknya penting iki sedang nggih. Dan ini nek yo ngene apa pengiran ini kayak ini tidak boleh. Terus masalah kudu dicarat bapak terasa apa dilebokke ning nggon apa iki jenenge utak kena bolo kena pesawat wis kudu harus masuk di sini. Terutama stagen ini ya. Dan kalau pasar sampean malas jago apa nganggo cara ini ora apa-apa. Iki gone esan. Ning nek suwane kraton hari jadi upacara apa aja nganggo ngene. Genah lho. Nganggo polos ngeten iki. Terus gunah niku ora kena dirubah. Pakane ora nganggo ora dong ora duwe mergo ora duwe. Larangan ora nganggo itu ora dosa, cuma diibaratke kaya dene pispot. Sampeyan ro pispot. Padahal ngono to. Senajan anyar kita senajan urung tau diwadah ngono, senajan anyar diombe iki ora apa-apa. Ora apa-apa to. Nek ora padha karo nganggo pakaian ngoten iku. Pakaian nek wis dong ora siji apa dhisik ditindakake nganggo kuwi. Kan padha dene nganggo pispot, mosok pispot dienggo ngombe. Kan ora pas. Ning nek apa pakaian Jawa ngoten iku. Nek iso aja nganggo larangan iki dibarke ndak kaya pispot senajan anyar iku ora oleh senajan ora oleh ngombe, sing ngombe iki gelas kok sampe mergo tataran itu. Padha-padha wadah bali banyak kan lain. Ora gitu pakaian Jawa. Dadi senajan kuwi iki oleh iya dioleh dienggo negara dalem iso kadang ora apa-apa, tapi dibarke ora pas. Padha karo pispot ngombe itu ora pas. Nek ora dienggo apa? Ora dienggo hari jadi utawa mboten apa? Nganggo ora neraka tidak ada larangan, tidak berdosa. Balik bebas. Tapi kalau yang untuk 3 itu jangan. Pertama harus sekolah atau sing hari jadi gunung kidul. Penturune kira budaya mriki jenengan. Ora sula apa-apa terus kok. Wis kon iku tak bener kamu pintar. Terus niki dienggo seneng ora ya ora apa-apa. Mergo niki awas dienggo bayar. Itu memang namanya sekajakane lembabar iki ora wong Yogya, ora wong Solo. Nah, kaya niki motifnya motif Yogya. Ini babayane Solo. Babaran Pekalongan. Dadi iki arah ora iki ora iso ning masuk tujuane iki kaya dene dua iki ya loro iki ya loro. Dadi padha karen padha wae iki waktu iki yo iki bener iki yo dua. Ning lolone iki dadi niki ora lucu ae kok. Heeh, gitu aja dua lolo itu. Padha dadi dua yo loro yo dua. Padha wae dadi niki motife genah yo bener loro ning ora pas le masang gitu lho. Makanya nian kudu hati-hati terus bolak-balik singgung, bolak-balik andake. Papate Belandang saka kuwi ora apa boten dosa. Pisan ping pindune niku wau tetep niku blangkon tetep nek iso ngangge modal. Mengurah kok ngeten iki. Ngeten senten aris ngeten iki nangge aris ngeten iki ming 65. Nek sing polos nganggo iki ming 55. Dadi iki ra padha regane 10. Kok nek sing serasi iki stagen yang untuk ini. Yang untuk ini itu pada
Umpamanya jangan kene garis abang, wis tagane abang sudah bagus. Kayak apa lawan jebone apa ora apa pasar abang kena ireng juga masuk. Umpamanya kono iki ijo garis kene iki nganggo ijo boten napa-napa. Nek aja bebas nganggo apa-apa, niku kene polos boten nganggo iki di style apa ijo kuning ireng apa-apa ora apa-apa. Padane kono abang kene ijo nggih boten napa-napa. Mana awake dhewe iki upamane jari rabiar, rabiar kan kita kan apa sih? Padahal jari ini agak polos, padahal kayak niki mau yang disenangi yang hijau kayak. Enggak, padahal kalau ini kita sudah rabiar loh, betul apa? Iki sekarang juga butuh polos, apa burlat, apa hijau, apa jambon, apa itu kalau kayak gini tuh bebas, yang boleh ini. Sementara kalau kembang-kembang rabiar itu kan ngisor rabiar, dua rabiar, kadang jangan nganggo sirkuit kan dua rabiar, ngisor rabiar. Kalau kita gini, boten pas. Kalau kita harus apa? Menyesuaikan warna. Kalau kayak gini biasa kalau Jogja kelihatan anggun itu, memang kalau gini ini ada banyak biar itu di atasnya juga gitu, apa? Enggak begitu abiar gitu. Terus memang kalau bagusnya ya kalau nah itu kan memang jajaran bayaran kali itu. Memang kelihatan bagus, tapi kan dalam budaya di dalam agama kita harus menutup aurat gitu. Dan kayak kalau mainnya gelungnya teko, terus judi kan baca Jogja itu aja ciri khas gitu gelungan sambilan itu. Kalau Solo atau Bandung sana itu agak sasak gitu modern. Kalau Jogja itu enggak. Kalau Jogja itu sudah dibuka sama Kanjeng Ratu Pelangan dan Bapak sama enggak disasak. Ini kencang blas, kencang dong. Tapi kayaknya jodohkan, jadi gelungannya sama dari sana itu kelihatan. Jenenge jodohkan, sudah bukan jodohkan babon akrem. Iya, jadi tidak mau sama dulu kita akrem kayak kan ini kayak mulutnya apa kayak enggak ini kapan jenis seminggu ini. Nah itu yang ditiru itu. Jadi kene itu walas rangga apa-apa, tapi kene jodohkan gelungannya sekolah ini kita. Dan bukan, tapi kalau zaman sekarang nggak usah harus kan rambutnya kita juga kok murah-murah kan kalau tumbuhan damai itu apa kesenangannya dewi-dewi. Tapi dalam pakemnya, dalam anggune atau dalam apa itu memang kayak gitu. Diterangkan memang kita pernah menerangkan apa-apa itu kan karangan habis satu itu katalah Sinuwun Swarga. Kedatone Antoni Mogiri sareng kedaton Swarga panjenengan jengkel sowan Mogiri. Jadi nek wong itu kan marah, nek aku sowan, nek wong itu kan marah pundi sama Mbak Yu apa dul apa piye nek Swarga itu sudah dijodohkan nang Swarga. Nek marah pundi ngono ki teng ndi ngono lagi juga ndi ngono. Nek teng niki sing karangan habis satu itu tahu Sinuwun Swarga atau Hamengkubuwana pertama kali itu namanya Istana Kasuwargan. Istana Kasuwargan mulai kiainya ya apa memang muslim biar zaman saya kan sebutkan dari negeri jadi lah maksudnya yang kan pamanku kan juga dikai apa hubung Bali kan jadi kan nanti saya kira bisa nanti kan supaya yang sekarang kan ada belum bangun hubung itu kalau di masjid saya pulang orang itu ya kayak gitu masih zaman dulu terus masjid saya kan biasa orang rumah kalau yang zaman dulu kayak kota gede kayak masjid itu terus masjid Kagungan Bandaran Patok Negari ada babatan ada apa itu melangen ada melangi terus gue 4 Patok Negari itu semua pakai waktu itu jadi kot mimbari juga masih kayak bentuk kayak rumah kurukiran itu jadi itu yang ditiru itu dia atau beliau habis satu itu dia adalah istiqomah banget sultan keselanjutnya sampai sultan sekarang itu tidak ada orang boleh dikatakan enggak kalau sultan habis satu itu sampai sepuh udah nggak bisa jalan aja masih tidak neng masjid sebelum masjid kan kayak murah itu kayak kedua jenis murah itu maksudnya di situ terus ke masjid itu dipikul piai walu saya nonton siji saya gawa cenolo kalau tulan susi sanggene muslimnya malah awal dewi yang diturut pertama kali pakaian Jawa itu masa dalam satu atau Sinuwun Swarga baik itu dari ageman dari kampung itu semua ada arti dari ini rukun apa bulan itu kan ada itu rukun iman terus apa kancing nurut sinar sini itu zakat sama apa
sadar perbuatan masyarakat itu kali terus yang ini itu 5 itu rukun Islam itu semua itu ada maknanya semua. Pokoknya itu dari keratu dijelaskan itu pokolonisasi orang bakal arti-arti bangunan itu loh. Arti-arti bangunan itu semua itu dari habis satu. Saya itu enggak bodoh ya, berkali saya itu toat ke Mekah 3 kali, anak Romeo itu, Romeo 11, Romeo 17 itu pertama kali saya itu minta di sana ya enggak itu cuma kan dia itu ada jam-jam sampai sekarang itu dari haji dulu sampai sekarang itu enggak hilang. Jadi kalau saya soal di sana itu minta air jam tapi itu ya kok iso kan zaman saya sampai sekarang itu enggak entek kemana sebulannya ada politiknya. Jadi tiap surah itu tuh jenis gunung gede, gunung gede itu kan dikurasi membedak surah. Terangkan orang santai ini narik kurasi ciduk, nggak ciduk, bisa lagi di kosak dari sini, lagi itu kosak dulu, 3 ini ke di sana banyak yang mana itu melambangkan sebuah anak putus satu usus jangan sampai pedut. Makanya lengaran kan Jogja itu kan Mataram Islam. Jadi Mataram Islam itu kan pecah jadi loro itu kan jadi Ngayujo sama Solo perjanjian yang diantiku. Tapi kalau yang Jogja itu betul-betul yang dari zaman dulu. Dari Kakung Kemanan, Anban Senopati, Sultan Agung sampai Mampurat Sisabat Rapat sampai pecah dari Solo, terus apa itu, terus atas pulau terus Buddha itu, terus saya dari Solo, terus yang Kanjeng Gusti Parma Bumi kan neneng terus Umpah Pulau itu terus segala yang Yogyakarta itu sejarahnya diceritakan Patang Bali dan Kampung. Yang penting awal dewi itu belajarnya semuanya itu dari habis satu. Jadi semua itu filosofinya itu Islam semua. Islam semua dari enggak dari bangsa pengadil bangsa jenis bangsa konsoliti, konsolimoniti yang dia apa sadarnya enggak. Terus sadar itu uangnya masih dari semua agama di padahal saudara kesangka itu hitung dino sampai 1000 hari itu Nawang Muslim karo kuatus bulan 2 kan 4 gelaran. Pagelaran terus dalam sepapan sebut sama masalah. Makanya itu ada kono terus mengasih dia setinggi. Kalau setinggi anu balik orang-orang sing bali nggo sing kono nggo Buddha. Terus warga terus rata terus warga rata sasaran itu orang-orang itu untuk umat saudara kita dari Katolik dan Muslim itu di sana. Jadi semua Jogja itu daya tapi yang diturunkan sama luar kita adalah agama Islam. Berbahaya rendah bagi orang yang beragama Islam. Alhamdulillah. Jadi masih ada keturunan dari Mataram Islam. Sama tekan sebuah atau sejarah bahwa negara dia atau kerajaan dia ini dari Mataram Islam. Yang ini siapa Mangkunegaran itu dulunya sebelum ini kan dia enggak nonton. Enggak berat jenengan terus anak kuara jenengan anak desa kan ono jago telu. Nah karena nandingi kuwi sing loro dhewe gelem bali Islam ning napa ning nek gelem bali Islam dijagoke Mangkunegara kabeh sedasa lagi. Ya jenengan itu harus orang Islam kan kita alhamdulillah bersyukur kita ada panutan dari situ. Jadi zaman lulusan ya memang ada ini ada apa saya masih saya yang tidak setuju itu ya itu kalau soal yang di sana itu kan masih ini masih berkembang toh karena oleh Naworo juga warna putih-putih kan itu modelnya kan tidak tertutup kayak kena oleh Naworo kayak memang kita aku cuma saya kayak gitu pamnya ada usulan tapi tidak cerita ini malah boleh kok cerita kamu juga malah boleh tapi soal itu hari Jumat kan pokoknya Senin kalau Jumat tidak Jumat itu boleh aku duduk juga sampai itu bisa beda Jadi kalau keren Jogja yang untuk tiga tadi itu Busowanen Keraton, Bali Jati, Tinggo, Irap Budaya, Keris Ngayujo yang betul, ini namanya Branggayujo, ini namanya Gayaman Jogja. Pendok dan ini Branggayujo, Gayaman Jogja ini hanya untuk di Jogja. Jadi dengan merupakan Jawa Brangkonan berjari ngoten niku nganggene niki. Pendok lah saat ini jenengan ngangge semua atau ngangge jari agama-agama itu
nganggo tonggo itu mboten apa-apa, ternyata mboten tiga itu dari jadi itu kira budaya atau usaha keraton itu nganggo apa-apa asal. Ini yang penting mboten ta dino terus. Hari ini terus Solo. Braga Solo ini Gayaman Jogja. Jadi ada bedanya kemana Pak? Ini kalau nanti kita boleh super betul berani. Nah, masalah itu memang aksesoris. Buat kenapa itu apa sebetulnya? Untuk ditanya dikit. Benten tau? Sing benten kan dulu. Dedel. Ini jenenge dedel. Nggih dedel. Bedane nggih kali nggih menawi iki beragam iki. Nggih lho. Nek Jogja kaya ngenten, nek Solo ngenten niku namine Jogja Braga. Braga hijau, Braga Solo. Ya, ini namanya Gayaman. Tapi sini sudah pakai serat loh ya. Kayak terus di jadi sama tetanggane, ya mana tetanggane selendangane kan orang ngakak semua itu. Di situ kadang mana ada orang karo anu nek badhe sampean kan yo gurung-gurung. Nggih bojo Rino. Nggih pripun Ibu-ibu sudah puas belum? Baru kali ini ada ibu-ibu ngomong puas. Biasanya kalau ditanya puas belum, jawabannya belum ya. Oke, alhamdulillah kalau memang puas berarti pelayanan kami cukup baik gitu. Tadi gimana dengan Pak Han? Banyak ilmu tentunya ya, banyak ilmu, banyak pengetahuan, banyak keterampilan yang tentunya mungkin bisa jadi bagi sebagian orang merupakan hal baru gitu ya. Nah harapannya dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yoroh maupun Pak Han bisa menjadi bekal ibu-ibu sekalian, terutama ketika berbusana Jawa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Handoyo yang sudah membersamai kita dari pagi hingga siang hari ini. Dan untuk menutup kegiatan kita, marilah kita akhiri kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari kami ucapkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.